Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Bersyukur buat penyertaan-Mu Bapa dalam setiap keadaan hidup kami, apapun itu Tuhan. Kami tahu Engkau selalu beserta kami dan damai sejahtera-Mu selalu tercurah bagi kami. Bersama saudaraku kita angkat pujian. Ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu Tuhan, dalam letih dan lesu. Ku butuh pemulihan. Oh Tuhan, pulihkan aku. Kau sumber hidupku, Kau air kehidupan. Puaskan dahagaku. Oh Tuhan, puaskan aku, jiwaku, Kau beri kelegaan. Luka hatiku Kau sembuhkan, Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu. Kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Kembali kita katakan, ku datang padamu Tuhan. Ku datang padamu Tuhan, dalam letih dan lesu. Ku butuh pemulihan-Mu. Oh Tuhan, pulihkan aku. Kau sumber hidupku, Kau sumber hidupku. Kau air kehidupan. Puaskan dahagaku. Oh Tuhan, puaskan aku, jiwaku, Kau beri kelegaan. Luka hatiku Kau sembuhkan, Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu. Kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Jiwaku, Kau beri kelegaan. Luka hatiku Kau sembuhkan, Kau curahkan sukacita, damai sejahtera-Mu. Kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Kuasa kasih-Mu
Kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Kuasa kasih-Mu memulihkan hidupku sekarang. Bersyukur kami Bapa, di tengah kelemahan kami justru kuasa-Mu sempurna bagi kami Bapa. Buat damai sejahtera yang selalu Engkau limpahkan, kami mau syukuri hal itu Bapa. Kami berhutang kehidupan, dan karena itu kami mau mencintai-Mu dengan tulus Tuhan. Mari bersama katakan, Yahweh, sangat ku cinta padamu dengan segenap hatiku, dengan segenap akal budiku. Jiwa membara cinta padamu. Yahweh, ku berhutang. Yahweh, ku berhutang kepadamu. Kau beri Yesus kesayanganmu, korban untuk keselamatanku. Bapa, betapa besar kasih-Mu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Banyak yang Kau lakukan untukku. Serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Lagi katakan, Yahweh, ku berhutang kepadamu. Yahweh, ku berhutang kepadamu. Kau beri Yesus kesayanganmu, korban untuk keselamatanku. Bapa, betapa besar kasih-Mu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Banyak yang Kau lakukan untukku. Serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Banyak yang Kau lakukan untukku. Serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Dengan lembut katakan, dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Banyak yang Kau lakukan untukku. Serahkan seluruh hidupku untuk melayani-Mu. Selamanya ku melayani-Mu. Selamanya, selamanya ku melayani-Mu. Selamanya, selamanya ku melayani-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church pada sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur buat apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami sampai sore hari ini. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami dan nasihatilah kami ya Bapa, supaya firman kebenaran ini menuntun hidup kami untuk kami semakin mengenal akan pribadi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pasti setuju dengan saya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Tidak hanya setuju dalam persetujuan akali, tetapi Bapak Ibu Saudara pasti juga memiliki pengalaman-pengalaman dari hari ke hari, di mana Bapak Ibu Saudara melihat bahkan merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri. Dimulai dari berkat-Nya, perlindungannya, penyertaannya. Pasti Bapak Ibu dan saya mengalami hal-hal seperti itu. Tentu kalau kita berbicara mengenai kebaikan Tuhan, tidak ada yang perlu kita ragukan Bapak Ibu. Karena sekalipun kita meragukan bahkan mempermasalahkan kebaikan Tuhan, Tuhan pun tetap berbuat baik kepada kita. Pertanyaan yang menarik yang ingin saya ajukan kepada kita semua pada sore hari ini adalah, mengapa Tuhan harus berbuat baik kepada kita? Mengapa Tuhan harus berbuat baik kepada kita? Kalau kita menyadari akan keadaan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, dan menyadari akan belas kasihan Tuhan, maka seringkali kita merasa tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Sudah merasa seperti itu pun, Tuhan masih tetap baik kepada kita. Oleh karena itu tidak jarang Bapak Ibu kita sampai mengucap syukur, bahkan sampai berderai air mata, kita mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi hidup kita. Tetapi pernahkah kita merenungkan pertanyaan ini? Mengapa Tuhan harus berbuat baik kepada kita? Seolah-olah bahwa Tuhan berhutang kepada kita, sehingga Tuhan harus berbuat baik kepada kita. Kalau pertanyaannya adalah mengapa kita harus berbuat baik kepada Tuhan, tentu kita akan sangat mudah menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan mengapa kita harus berbuat baik kepada Tuhan, ya kita bisa menjawab. Karena Tuhan sudah baik sama kita, maka kita harus berbuat baik sama Tuhan. Atau karena Tuhan telah memberkati hidup kita, maka kita berbuat baik sama Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga hidup kita, maka kita mulai melayani pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Kita punya banyak alasan atau jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Bahkan tidak sedikit dari kita berbuat baik atau berbuat sesuatu kepada Tuhan itu atas dasar apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Jadi sistemnya seperti pay letter Bapak Ibu. Ya, contohnya apa? Kita memberikan persembahan karena kemarin sudah diberkati bisnis kita. Kalau belum diberkati, maka kita tidak memberi persembahan. Bahkan ada orang Kristen yang memiliki pola pikir
memberikan persembahannya sebanyak mungkin atau diperbanyak dari seperti biasanya, supaya berkatnya juga lebih banyak dari yang kemarin-kemarin. Bapak Ibu, tentu pemikiran ini jelas sangat kekanak-kanakan dan tidak menghormati keagungan Tuhan. Tuhan kita itu sangat agung, Bapak Ibu. Tuhan kita itu sangat besar. Bahkan Tuhan itulah sang pemberi berkat. Bukan hanya berkat, bahkan sang pemberi kehidupan di alam jagat raya ini. Maka segala apapun yang kita miliki, kalau kita berikan kepada Tuhan, itu pun sebenarnya belum dapat membalas seluruh kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Makanya tidak ada kekayaan, nama baik, jabatan gerejawi, gelar, atau apapun itu yang kita miliki, itu sanggup membayar kebaikan Tuhan dalam diri kita. Tidak ada hal yang kita miliki yang sanggup membuat Tuhan itu seperti berhutang kepada diri kita. Bahkan sejatinya Tuhanlah pemilik hidup kita, yang berarti sebenarnya kita yang memiliki hutang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan masih baik sama kita, Bapak Ibu. Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih melindungi kita. Seolah-olah sepertinya Tuhan yang berhutang sama kita. Jadi pertanyaan, mengapa Tuhan harus berbuat baik kepada kita, bukanlah sebuah pertanyaan yang berlebihan. Seolah-olah kita kekurangan pertanyaan untuk merenungkan kebaikan Tuhan itu. Ingat Bapak Ibu, sebetulnya kita yang berhutang kepada Tuhan. Dan tentu etikat baik ketika orang punya hutang, ya dia harus membayar hutang itu. Artinya kalau kita berhutang dengan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, ya harusnya kita membalas kebaikan Tuhan itu. Tetapi faktanya, kita baik atau tidak baik dengan Tuhan, Tuhan tetap baik sama kita loh Bapak Ibu. Bahkan Alkitab juga mencatat kok, matahari diciptakan bukan hanya untuk orang baik. Matahari diciptakan, matahari diatur terbit dari timur ke barat, bukan hanya untuk orang yang baik saja, tetapi juga untuk orang yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita merenungkan pertanyaan ini. Mengapa Tuhan harus berbuat baik kepada kita? Dan yang mau saya sharingkan kepada Bapak Ibu terkait pertanyaan ini, ada sebuah jawaban yang Tuhan berikan ketika saya menggumulkan pertanyaan ini Bapak Ibu. Mengapa Tuhan harus berbuat baik kepada kita? Jawabannya adalah karena Tuhan ingin kita terkoneksi dengan Tuhan. Mengapa Tuhan harus berbuat baik sama kita? Karena Tuhan mau lewat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau kita tetap tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita. Lewat kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan mau untuk kita terus terhubung dengan Tuhan. Tapi faktanya kita manusia seringkali yang tidak tahu diri. Diberkati bukannya makin bersyukur, tetapi malah melupakan Tuhan. Sudah ditolong Tuhan, diselamatkan Tuhan dari kehimpitan hidup, bukannya rendah hati tetapi malah sombong.
bahkan sampai merendahkan orang lain. Sudah disertai Tuhan, bukannya makin mencintai Tuhan, tetapi justru malah memanfaatkan Tuhan. Bukankah ini sebuah situasi yang miris, Bapak Ibu? Dan kita harus merubah pola pikir kita. Kita nggak boleh menjadi orang-orang yang tidak tahu diri, sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah dijaga Tuhan, tetapi malah melupakan Tuhan. Makanya nggak heran kalau ada sebuah kalimat yang mengatakan, Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah penderitaan supaya satu tujuan. Jangan sampai kita lupa sama Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kalau dalam masa kenyamanan hidup kita tidak mencari Tuhan, di dalam masa pertolongan Tuhan kita tidak kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau dalam masa penjagaan Tuhan kita justru tidak makin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka di dalam masa kesesakan pun kita tidak akan cari Tuhan. Di saat kita merasa terhimpit pun kita tidak akan berseru kepada Tuhan. Kenapa? Karena saat nyaman kita tidak mencari Tuhan, maka di saat terhimpit pun kita tidak akan cari Tuhan. Mencari Tuhan itu butuh kebiasaan Bapak Ibu. Memang situasional, situasi bisa dipakai Tuhan untuk kita mencari Tuhan, bisa saja. Tetapi kalau kita bertumbuh, kalau kita mau makin dewasa, seharusnya kita mencari Tuhan bukan karena situasional. Tetapi apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita terima, baik menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, baik yang nyaman ataupun tidak nyaman, kita akan tetap cari Tuhan Bapak Ibu. Disitulah kita menjadi orang yang tahu diri. Diberkati kita mengucap syukur. Saat merasa tidak diberkati pun kita tetap mengucap syukur. Di saat hidup kita dijaga, disertai Tuhan, berkelimpahan kita bersyukur. Di saat kita mengalami kesesakan hidup pun kita juga akan tetap bersyukur. Itu orang yang tahu diri Bapak Ibu. Itu orang yang tahu diri. Bapak Ibu Saudara, dalam suatu kesempatan di Alkitab diceritakan bahwa Yesus pernah berkata kepada orang banyak. Yohanes pasal ke-6 ayat 26. Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ini adalah ucapan Yesus kepada orang banyak setelah Yesus mengadakan mujizat di kolam Bethesda. Kemudian Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisa 12 bakul dari modal hanya 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang sudah belasan tahun terbaring di pinggir kolam Bethesda, lumpuh, tidak bisa jalan. Lalu ketika bertemu dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Orang banyak melihat itu. Alkitab mencatat ketika Yesus setelah mengadakan mujizat di pinggir kolam Bethesda, mulai banyak orang mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Hingga suatu kali hari sudah mulai larut malam, orang banyak yang mengikut Yesus juga tidak tahu harus kemana. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka Yesus mengadakan mujizat 5 roti dan 2 ikan.
Dan Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang. Dan itu sisa 12 bakul. Dari kelaparan menjadi kenyang karena mendapatkan berkat jasmani. Ada sesuatu yang berubah ketika mengikut Tuhan. Salah satunya adalah berkat jasmani. Maka nggak salah sebetulnya Bapak Ibu. Nggak salah dengan mujizat jasmani ini, nggak salah karena memang Tuhan sendiri memang menginginkan hidup kita baik-baik saja. Maka Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai pekerjaan kita, bisnis kita dan sebagainya. Tuhan memberkati kesehatan kita supaya kita bisa bekerja, menghasilkan uang dan kita bisa menikmati berkat-berkat jasmani yang Tuhan sediakan. Tidak salah Bapak Ibu, tidaklah salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai raja kecil di hidup kita yang terpusat hanya pada pemenuhan kehidupan jasmani saja. Kita membatasi area Tuhan hanya pada pemenuhan jasmani saja. Itu yang salah Bapak Ibu. Padahal apa yang Tuhan kerjakan itu adalah pekerjaan yang jauh lebih penting dibandingkan tentang pemenuhan kehidupan jasmani. Yaitu apa? Kekekalan hidup. Yang Yesus kerjakan dari hari ke hari dalam hidup kita tidak hanya berbicara soal kebutuhan jasmani kita, tetapi kekekalan hidup. Makanya Yesus sampai lahir di bumi menjadi sama dengan manusia, kemudian mati di atas kayu salib, kemudian bangkit. Bukan hanya mengurusi soal kebutuhan fisik saja Bapak Ibu, tetapi sampai memenuhi atau memperkarakan tentang kekekalan hidup manusia. Karena itu kalau kita menilai kebaikan Tuhan hanya berlandaskan pada berkat jasmani, maka sebenarnya kita juga sedang melecehkan kebaikan Tuhan yang agung itu. Orang-orang banyak tadi yang tercatat di Alkitab, mereka mengikut Yesus, mengikut Tuhan, dan hanya karena soal pemenuhan jasmani. Maka nggak heran Bapak Ibu, kalau pada suatu teks kemudian diceritakan bahwa orang banyak itu mulai meninggalkan Yesus dan tidak mengikut Dia. Orang-orang yang mengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan hanya karena persoalan pemenuhan jasmani, suatu saat dia pasti akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan itu tidak hanya berbicara mengenai berkat jasmani saja, tetapi juga berbicara mengenai penderitaan. Baik kebaikan Tuhan mengenai berkat, ataupun kebaikan Tuhan mengenai penderitaan, hanya untuk satu tujuan, yaitu supaya kita terhubung dengan Tuhan. Dan kalau kita tidak menyadari hal ini Bapak Ibu, maka kita akan seperti kebanyakan dari orang banyak tadi. Kita mulai meninggalkan Tuhan, mengundurkan diri dan akhirnya ya sudah, say goodbye kepada Tuhan. Bahkan mungkin tidak hanya say goodbye, tapi justru akan mulai menghina Tuhan. Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan menyertai, katanya. Padahal semakin kita bertumbuh dewasa, Tuhan tidak hanya memberkati kita secara jasmani, Tuhan memberkati kita terkait dengan kehidupan batiniah kita juga, kerohanian kita juga.
Kalau kerohanian kita tidak bertumbuh, kehidupan rohani kita tidak bertumbuh, maka kita juga tidak akan makin dewasa rohani kita. Kalau kerohanian kita tidak makin dewasa, maka kita tidak akan bisa memahami maksud dari kalimat Yesus yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga juga sempurna. Kapan yang dimaksud dengan kalimat mulai dari waktu itu? Yohanes 6 ayat 66 dituliskan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kapan yang dimaksud dengan mulai dari waktu itu? Ketika Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yesus sebenarnya sedang berbicara mengenai relationship. Yesus sebenarnya berbicara mengenai hubungan. Tetapi orang banyak berpikir mengenai keanehan ajaran Yesus yang seolah-olah mengatakan bahwa mereka harus memakan dagingnya Yesus dan meminum darahnya Yesus. Kalau kita salah menghayati kebaikan Tuhan yang sama dengan kita tidak makin bertumbuh dewasa rohani kita, Bapak Ibu, maka kita pun akan seperti orang banyak itu. Salah nangkep, memahaminya yang lain. Yang Tuhan ajarkan, yang Yesus harapkan adalah persekutuan dengan Dia, tetapi kita nangkepnya yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hanya memahami kebaikan Tuhan dalam atau dari satu aspek saja, yaitu tentang berkat, perlindungan, penyertaan, mujizat, dan sebagainya. Tetapi kita mesti memahami kebaikan Tuhan juga dari aspek yang kedua, yaitu apa? Masalah hidup, tantangan, himpitan, dan tekanan, dan sebagainya yang menggambarkan mengenai ketidaknyamanan hidup. Dan Tuhan juga menggunakan kedua aspek ini hanya untuk satu tujuan, yaitu apa? Supaya kita anak-anaknya tetap terhubung dan memiliki relationship yang intim dengan Tuhan. Aspek yang pertama Tuhan berikan supaya hidup kita baik-baik saja. Dan itu yang membuat kita senang dan bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bukan? Tetapi aspek kedua Tuhan berikan supaya kita tidak terikat dengan keindahan dunia dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Apakah hal itu tidak dapat membuat kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan berbuat baik kepada kita bukan hanya supaya hidup kita baik-baik saja. Tetapi Tuhan mau kita selalu terhubung dengan Dia. Bapak Ibu, tetaplah terhubung dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami dan terus mengajarkan kami untuk semakin terhubung dengan Engkau. Tolonglah setiap kami untuk kami terus memahami apa yang Kau kerjakan dalam diri kami,
sehingga kami tetap terhubung dengan Engkau sampai pada kekekalan nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua.